Selamat datang kembali di channel Let's Go Update. Nah, channel yang memberikan informasi seputar Bali dan Nusantara. Kali ini Let's Go Update di Hari Raya Galungan akan memberikan informasi seputar di Gianyar. Hari ini di Hari Raya Galungan ini kita akan melihat situasi terupdate suasana perayaan Hari Raya Galungan di Gianyar. Nah, kita start dari Batu Bulan. Kita tahu bahwa Hari Raya Galungan dirayakan oleh umat Hindu Bali setiap 210 hari, tepatnya pada hari Buddha Kliwon Dungulan atau Rabu Kliwon Wuku Dungulan, sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, kita akan melihat situasi di seputaran daerah Gianyar. Saya start dari Batu Bulan. Nah, Desa Batu Bulan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Sesuai dengan namanya, dengan kata Batu Bulan, desa ini terdapat arsop yang memajang dan menjual beraneka ragam kesenian patung dari batu. Keseniannya sungguh menakjubkan, ya, dari patung Buddha, Ganesha, para dewa-dewi, para pahlawan, hingga juga berbagai kesenian yang berkategori modern. Luas kawasan desa Batu Bulan ini sekitar 6.422 km. Bisa dikatakan desa unik di Bali, yang menjadi alasan tak lain adalah hampir semua penduduknya memiliki keahlian membuat patung dan ukiran. Nah, kita bisa melihat patung berpapasan dengan beberapa pengendara yang memakai pakaian adat Bali. Mungkin mereka dari pura atau mau bersembahyang di pura atau ke keluarga masing-masing. Kemampuan untuk membuat patung ini memang sudah diwariskan turun-temurun dari nenek moyang. Mereka masih melestarikan sehingga bertambah maju hingga sekarang. Nah, menurut sejarahnya, pada abad ke-17, Batu Bulan adalah wilayah paling timur Kerajaan Badung. Nah, rajanya bernama I Gusti Ngurah Jambe Bule. Sebelum Dewa Agung Kalesan, yang merupakan anak angkat Raja Badung, mendirikan istana di Batu Bulan. Wilayah ini merupakan belantara pada saat berada di hutan bersama ratusan pengikutnya. Dewa Agung Kalesan melihat sebuah batu yang bercahaya seperti layaknya sinar bulan. Karena itu beliau menamai tempat itu Batu Bulan. Batu bercahaya ini disimpan di Merajan Agung Batu Bulan. Di sini Dewa Agung Kalesan dan para pengikutnya menetap untuk memegang pemerintahan serta memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Batu Yang dan Batu Haji yang berlokasi di sebelah timur Batu Bulan. Nah, itulah sekilas tentang sejarah Batu Bulan. Bagi teman-teman yang mau tahu sejarahnya, bisa lihat atau bisa mencarinya di Google. Nah, Desa Batu Bulan juga merupakan kawasan pusat barang antik dan memiliki bermacam jenis tekstil. Sepanjang perjalanan menuju Gianyar, ada sekitar 3 desa yang masing-masing membuat kerajinan khusus dan tertentu. Yang pertama adalah Celuk, yang merupakan sebuah pusat untuk emas dan perak. Kemudian Sukawati, yang membuat produk, diantaranya membuat payung atau tedun atau peralatan untuk upacara. Desa yang lain adalah Batuan, yang seperti Ubud dan merupakan kawasan pusat lukisan. Di Hari Raya Galungan ini, nampak warga dengan pakaian adatnya lalu lalang pergi ke pura. Suasana mendung saat saya melintas di Celuk ini. Kita melihat beberapa penjor di depan rumah atau toko warga. Beberapa toko tutup karena Hari Raya Galungan. Memasuki wilayah Desa Celuk, di kanan kiri kita akan melihat dan berjejer banyak arsop. Hampir seluruhnya memajang dan menjual kerajinan perak dan emas.
Celuk mulai dikenal sebagai daerah produksi kerajinan perak dan emas sejak sekitar 1976. Pada saat itu, booming pariwisata mulai terasa di Bali. Hasil kerajinan emas dan perak yang dihasilkan di Desa Celuk memiliki kualitas yang bermutu tinggi serta mampu memproduksi dalam kualitas dan kuantitas yang bagus dan besar. Hampir semua keluarga dan penduduk Desa Celuk terampil dan seni dalam mengembangkan kreasi desain dan bervariasi terkait dengan kerajinan emas dan perak, di mana hasil produksinya memasuki atau diekspor baik itu pasar lokal, nasional, dan internasional. Beragam jenis kreasi dan variasi perhiasan baik sebagai cenderamata maupun komoditi ekspor diproduksi di Desa Celuk ini seperti cincin, gelang, kalung, anting-anting, giwang, bros, dan berbagai jenis perhiasan lainnya. Parsap-parsap yang terkenal dengan kualitas yang terjamin seperti Dewi Sinta, Dewis, Dedes, Wardi, dan banyak lagi arsap-arsap yang menjual dan mengekspor hasil kerajinan perak dan emas, baik itu pasar lokal maupun internasional. Banyak driver atau guide mengajak tamunya ke Celuk untuk berbelanja. Di masa pandemi ini memang mengalami penurunan dalam kunjungan pariwisata di Bali. Nah, juga berpengaruh pada penjualan dari para pengrajin perak dan emas di Celuk. Ada beberapa arshop yang tutup semenjak masa pandemi ini, tetapi ada yang masih bertahan dengan tetap beroperasi, memajang hasil kerajinannya, dan lebih memilih penjualan melalui online. Sebagai desa objek wisata, Celuk dapat dikunjungi setiap hari untuk melihat dari dekat para seniman yang sedang berkreasi membuat perhiasan emas dan perak. Di sini kita juga bisa membeli langsung perhiasan di etalase yang dipajang di masing-masing workshop para seniman. Lokasinya pun sangat strategis, yaitu dari jalur pariwisata Batu Bulan, Sukawati, Ubud, Kintamani, berada dalam jaringan pengrajin seperti Desa Batu Bulan, Batuan, dan Mas. Bisa ditempuh jarak 15 km timur laut Denpasar. Kita bisa menjangkau dengan kendaraan bermotor karena lokasinya yang tidak jauh dari Denpasar, yakni sebelum sampai pada kawasan Pasar Seni Sukawati. Nah, ini kita lurus ke depan, ini akan tembus ke Sukawati, yaitu pasar yang terkenal di sana, yaitu Pasar Seni Sukawati. Di Pasar Seni Sukawati ini kita bisa melihat dan memanjakan mata dengan berbagai hasil kesenian, hasil kreasi dan kerajinan dari para pengrajin seluruh Bali, seperti patung-patung, lukisan, ada juga baju-baju serta kerajinan-kerajinan lain yang kita bisa lihat secara dekat dan kita bisa membawanya pulang, dan tentunya kita bisa menawar dengan harga yang lebih murah. Nah, di sini kita harus pandai-pandai untuk menawar atau melakukan transaksi beli di Pasar Seni Sukawati. Oke teman-teman, jadi begitulah situasi terupdate dari Desa Celuk yang tadi kita start dari Batu Bulan, kita dari arah Denpasar. Nah, kita sudah melihat situasi terupdate Desa Celuk di Hari Raya Galungan ini.
Nah, ini kita mau menuju Sukawati. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan situasi terupdate di Desa Sukawati di Hari Raya Galungannya, bagaimana situasinya? Apa saja ada di Desa Sukawati? Nah, kita akan nantikan melihat di daerah-daerah agak pelosok di Desa Sukawati yang belum pernah diliput oleh YouTuber lainnya kemungkinan. Nah, jadi teman-teman bisa saksikan di video selanjutnya di channel Let's Go Update. Jadi teman-teman subscribe channel Let's Go Update, share, likes, dan komen. Oke, teman-teman yang merayakan Hari Raya Galungan, Rahajeng Galungan lan Kuningan, Demugi Rahayu sareng sami.